tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Nah, kami pernah contohkan Partai PAN. Waktu dulu Pak Asman diserahkan ke Presiden di Kabinet Kerja tahap 1, Pak Amin berbicara antitesis Jokowi, yaitu Pak Prabowo waktu itu. Ya Pak Asman pada akhirnya kan memilih pun. Nah itu kan sikap Satria yang ditunjukkan oleh Partai PAN. Lalu beliau mundur. Jokowi ini kita lihat sebagai tesis, berpikir dan kerja. Itu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Ya, tapi bahasa antitesa itu memang nggak tepat kok kalau dibilang bahwa presiden berikutnya diharapkan untuk meneruskan program-program Presiden Jokowi. Ketika dikatakan bahwa Anies Baswedan itu antitesanya Jokowi, artinya memang bertentangan 180 derajat dengan program-program Presiden Jokowi. Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Dua-duanya menyebut kata antitesa. Jadi luar biasa nih Bung Zulfan ini. Ya, setelah diucapkan ini, itu mengalir kemana-mana gitu loh. Waduh, makanya waktu Jokowi mengatakan sepertinya implisit Jokowi sudah setuju. Sudahlah, kita get out aja lah menteri-menteri Nasdem gitulah. Oh, ini berkaitan dengan reshuffle. Reshuffle. Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Pelaksanaannya nanti diputuskan. Ya. Itu very clear, sudah jelas. 100% pasti reshuffle kabinet. Video Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyelami Presiden Joko Widodo atau Jokowi disertai narasi Jokowi ogah dipeluk Paloh viral di media sosial. Hal ini memicu sejumlah komentar terkait narasi tersebut. Momen yang viral itu terjadi di acara HUT ke-58 Partai Golkar di Kemayoran, Jakarta, Jumat 21 Oktober 2022. Saat itu, Paloh sedang menyalami Presiden Jokowi. Paloh menggunakan jas dan Jokowi terlihat menggunakan kemeja batik. Jokowi berdiri di sebelah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Paloh terlihat menyalami Jokowi dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya terlihat berada di punggung Jokowi. Setelah bersalaman, tangan Paloh terlihat menepuk-nepuk lengan kiri Jokowi. Paloh terlihat tertawa dalam momen tersebut. Tangan kanan Jokowi juga terlihat menepuk bahu kiri Paloh. Surya Paloh kemudian melanjutkan bersalaman dengan Wapres ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta para tokoh lain yang hadir dalam acara tersebut. Terlihat Presiden Jokowi tetap tersenyum, tapi enggan menatap muka Surya Paloh. Mungkinkah beliau merasa kecewa? Potongan video itu kemudian viral. Salah satu akun Twitter menyertakan narasi Jokowi ogah dipeluk Paloh. Ada juga kalimat bahasa tubuh Pak Jokowi tidak bisa membohongi perasaannya yang ditambahkan dalam video. Dalam pidatonya, sebelumnya Presiden Jokowi sempat mengingatkan partai politik agar tidak sembrono dalam menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung. Baginya, keputusan partai itu akan memberikan dampak yang begitu besar bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin, Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan capres dan cawapres, kata Jokowi. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat.
juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Surya Paloh sendiri mengaku tidak sembrono memilih mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres untuk maju pada Pilpres 2024. Nasdem tak sembrono pilih Anies, makanya Nasdem pilihnya Anies Baswedan. Ucap Paloh dalam sebuah postingan di akun Twitter resmi Partai Nasdem. Paloh beralasan Anies selama ini sudah memiliki pengalaman yang tinggi, sehingga ia menganggap pilihan tersebut tak sembrono. Ya, karena memiliki jam terbang yang tinggi di mata Nasdem, terang dia. Staf khusus Menteri Sekretariat Negara atau Mensesnek Valdo Maldini buka suara. Ia menyinggung soal komitmen koalisi pendukung pemerintahan Jokowi. Kalau tidak komitmen lagi dengan visi presiden, ya harusnya ukur diri saja, kata Valdo saat dihubungi. Datang tampak muka, pergi tampak punggung, pamit baik-baik, sambungnya. Valdo menyatakan dirinya berbicara dari sisi kenegaraan. Acara pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh di acara Golkar, partai pendukung pemerintah. Anggota koalisi pemerintahan seharusnya solid untuk ikut menuntaskan persoalan negara sampai pemerintahan ini selesai, termasuk soal keberlanjutan pemerintahan, ungkap dia. Nah, kami pernah contohkan Partai PAN, waktu dulu Pak Asman diserahkan ke Presiden di Kabinet Kerja tahap 1, Pak Amin berbicara antitesis Jokowi, yaitu Pak Prabowo waktu itu. Ya Pak Asman pada akhirnya kan memilih pun. Nah itu kan sikap Satria yang ditunjukkan oleh Partai PAN. Lalu beliau mundur. Dia menyebut Jokowi juga sering mengingatkan partai-partai agar tak sembrono mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2024. Presiden juga berkali-kali mengatakan harus hati-hati mencari kepemimpinan, tidak perlu buru-buru. Masalah yang akan dihadapi akan berat, krisis ekonomi dan pangan. Jadi perlu duduk bersama dulu, mendudukan permasalahan yang jadi tugas selanjutnya, katanya. Valdo juga mengatakan tidak ada permasalahan personal antara Jokowi dan Paloh. Partai tentu punya cara sendiri, domain, otoritas bahkan gitu ya, untuk mengatur bagaimana mereka berjalan bekerja gitu. Tapi ya lagi-lagi gitu, evaluasi dan mengajak cara soal komitmen tadi itu menjadi relevan, dan pidato Pak Presiden yang menjadi topik kita pada sore ini adalah untuk momen mengingatkan itu. Perlu dipertanyakan lagi apakah sudah sesuai, perlu dievaluasi. Dia mengatakan Jokowi juga menyebut hampir semua tokoh partai saat berpidato dalam acara HUT Golkar ke-58 itu. Saya kira tidak ada soal personal. Dalam pidato, hampir semua nama tokoh disebut presiden. Tidak ada masalah, ujar Valdo saat ditanya soal video viral itu. Ya karena kan ini bukan soal salaman, soal dadah-dadah, soal melengos. Ini kan cuma secuplik. Jadi soal negara bukan soal personal. Kalau ada masalah personal, ini negara tetap jalan. Hanya kita harus pertanyakan dan evaluasi soal komitmen kita. Karena kan ada tagline perubahan nih di Nasdem. Sebelumnya, isu reshuffle sempat mencuat usai awal Oktober lalu. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Isu semakin sampar terdengar usai politikus Partai Nasdem, Zulfan Lindan, mengatakan sosok Anies Baswedan merupakan antitesis atau pertentangan yang cocok dari Presiden Jokowi. Jokowi ini kita lihat sebagai tesis, berpikir dan kerja, itu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Kemudian dikatakan Anies Baswedan adalah antitesa dari Jokowi, bagaimana mungkin dia akan meneruskan program-program Jokowi? Nah itu kan boleh nggak kemudian dari pernyataan itu lahir kekhawatiran? Itu pernyataan, bukan dugaan. Apa artinya? Dia berpikir secara konseptualisasi,
kemudian itu dirumuskan nanti dalam policy. Nah, kita mengharapkan dari dua ini, dari Jokowi ini, kemudian dari Anies ini, sintesanya akan lebih dahsyat lagi nanti, 2029. Makanya harus Anies, karena antitesa. Iya, antitesa ini. Ini jangan main-main menurut saya. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini pikiran, termasuk otak ini. Antitesa itu kan kebalikannya. Yang bertolak belakang sekali ya. Yang bertolak belakang antitesa ini ya. Ini bagaimana nih? Waduh. Istana dikabarkan akan melakukan reshuffle Nasdem di Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi sudah buka suara soal kabar reshuffle yang menyeret Partai Naungan Surya Paloh tersebut. Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Pelaksanaannya nanti diputuskan. Ya. Itu very clear, sudah jelas. 100% pasti reshuffle kabinet. 100% pasti reshuffle kabinet. Diketahui Partai Nasdem sendiri memiliki 3 kader yang sekarang menjabat sebagai menteri, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Sementara itu, Surya Paloh sendiri mengatakan tidak ada alasan kader-kadernya mundur dari Kabinet Jokowi Ma'ruf saat ini. Menurut Surya Paloh, pemerintah saat ini sudah baik dan memiliki sejumlah keberhasilan. Oleh karenanya, tidak alasan bagi kader Nasdem mundur dari jajaran kabinet, kecuali diminta mundur. Nggak ada alasan bagi Nasdem untuk mundur dari kabinet kalau bukan dimundurkan. Apa alasannya bagi Nasdem? Pemerintahan ini dianggap baik oleh Nasdem. Pemerintahnya tampak dengan tingkat keberhasilan maupun masih banyak kekurangan yang perlu juga akan diperbaiki. Ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat, Sabtu 22 Oktober 2022. Harapan kita berakhirnya masa jabatan Presiden 2 tahun ke depan. Beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berarti sebagai legasi. Itu yang harus diperjuangkan oleh Nasdem, katanya lagi. Menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle usai pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024, Surya Paloh menegaskan urusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi yang harus dihargai. Itu hak Pak Jokowi lah, kapan pernah kita berubah? Hak prerogatif beliau itu yang kita tahu. Jadi sepanjang apa saja yang dianggap itu baik oleh Pak Jokowi untuk mengatur jalannya roda administrasi pemerintahnya, pasti kita hargai itu, pungkasnya. Mengapa kemudian kita Nasdem ini memutuskan Anies? Itu sudah dikaji. Ya, tapi bahasa antitesa itu memang nggak tepat kok kalau dibilang bahwa presiden berikutnya diharapkan untuk meneruskan program-program Presiden Jokowi. Ketika dikatakan bahwa Anies Baswedan itu antitesanya Jokowi, artinya memang bertentangan 180 derajat dengan program-program Presiden Jokowi. Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Dua-duanya menyebut kata antitesa. Jadi luar biasa nih Bung Zulfan ini. Ya, setelah diucapkan ini, itu mengalir kemana-mana gitu loh. Waduh, makanya waktu Jokowi mengatakan sepertinya implisit Jokowi sudah setuju. Sudahlah, kita get out aja lah menteri-menteri Nasdem gitulah. Oh, ini berkaitan dengan reshuffle. Reshuffle. Sebagaimana dikutip dari Kompas.id, beredar informasi dari lingkungan istana yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak akan melakukan perombakan kabinet hingga awal tahun depan. Presiden Jokowi justru akan menunggu Nasdem menarik mundur sendiri para menterinya karena sudah berbeda pandangan dengan sikap Presiden. Namun jika Nasdem belum tentu juga menarik menteri-menterinya dari kabinet, bukan tak mungkin Presiden Jokowi akhirnya terpaksa akan melakukan reshuffle. Jadi seperti halnya PAN yang pada Pilpres 2019 mengambil sikap berbeda dengan Presiden Jokowi dan akhirnya satu-satunya menteri asal PAN yaitu Menpan RB Asma Abnur pun mengundurkan diri pada 2018. Nasdem seharusnya juga begitu, menarik menteri-menterinya di kabinet.
Namun jika sampai awal tahun depan tidak ditarik, Presiden bisa merombak kabinetnya sendiri, ujar seorang pejabat kepada Kompas.